Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin dan pemirsa semua. Salam pemuda. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pandangan mengenai para pemuda di Indonesia. Pemuda adalah harapan bangsa, demikian kata orang bijak. Kenyataannya memang demikian. Masa depan bangsa dan negara berada di tangan para pemuda. Bagaimana keadaan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang dapat dilihat dari bagaimana kegiatan para pemuda masa sekarang. Apabila para pemuda sekarang sudah mempersiapkan diri, giat belajar, tekun berlatih, dan bekerja keras, masa depan bangsa dan negara akan maju. Sebaliknya, jika para pemuda sekarang berpangku tangan saja, bermalas-malasan, dan berhura-hura, apalagi suka mabuk-mabukan, masa depan bangsa dan negara kita akan suram. Bahkan negara kita bisa hancur berkeping-keping dan tinggal nama saja dalam buku-buku sejarah. Sungguh sangat menyedihkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Sebagai generasi muda, generasi penerus yang kelak bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, kita harus menyadari hal itu. Kita harus mencegah kehancuran bangsa dan sebaliknya harus berusaha sekuat tenaga memajukan bangsa. Hal ini sudah dicontohkan oleh para pemuda pada masa lalu. Para pemuda terutama yang sudah berpendidikan sangat prihatin terhadap keadaan bangsa kita yang terjajah. Mereka berpikir dan berusaha bagaimana caranya memajukan bangsa pada masa yang akan datang. Dari berpikir dan berusaha itu, mereka yang berasal dari berbagai daerah sepakat mengucapkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah kebulatan tekad yang berisi 3 butir pernyataan. Butir pertama berupa pengakuan bahwa ribuan pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan yang diberi nama Tanah Air Indonesia. Butir kedua berupa pengakuan bahwa manusia yang mendiami ribuan pulau itu merupakan satu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Butir ketiga menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yang diberi nama bahasa Indonesia. Dalam butir ketiga memang tidak berupa pengakuan, melainkan menjunjung. Kata menjunjung dalam hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia diletakkan dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa-bahasa daerah tetap diakui keberadaannya dan diberi peluang untuk digunakan dan dikembangkan oleh pemakainya. Misalnya bahasa Jawa tetap digunakan dan dikembangkan oleh suku Jawa, bahasa Madura tetap digunakan dan dikembangkan oleh suku Madura, demikian pula bahasa daerah yang lainnya. Alangkah bijaksananya para pemuda kita pada waktu itu. Alangkah cerdasnya para pemuda yang mengikrarkan kebulatan tekad itu. Dengan adanya Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad itu, tiap penduduk yang mendiami berbagai pulau menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari satu kesatuan. Persatuan itulah yang menjadi modal utama untuk memasuki gerbang kemerdekaan. Sampai kini modal persatuan itu tetap diyakini keampuhannya. Oleh karena itu bangsa Indonesia tetap berupaya untuk menjaga persatuan itu. Kita sebagai generasi muda juga harus tetap berusaha menjaga persatuan. Meskipun kenyataannya kita tinggal di berbagai daerah, bahasa daerah kita yang berbeda, budaya daerah kita berbeda, kita tetap merasa menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita tidak perlu memperbesar perbedaan kita. Justru sebaliknya, kita harus memperbesar persamaan kita. Darah kita sama-sama merah, tulang kita sama-sama putih. Tekad kita juga sama, yaitu menjaga tegaknya merah putih bendera kita sebagai lambang kejayaan bangsa kita. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para hadirin dan pemirsa semua. Semoga kita para pemuda Indonesia dapat berkontribusi untuk memajukan dan membangun Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.